Oke, oke, ya, saya akan rekam ya. Oke, hari ini yang materi pertama ya, kita akan membahas tentang konten marketing strategi ya, konten marketing strategi ya. Bentar, saya benarkan layarnya dulu ya. Kita akan membahas konten marketing strategi ya. Di sini kita akan diskusi, belajar bareng, bukan membuat konten ya. Nah, saya tahu, saya yakin bahwa semua yang ada di sini memahami ya, sudah pandai ya, bahkan mungkin melebihi apa namanya, melebihi Pak Ari ini dalam konten ya, karena dulu, karena sekarang aplikasi-aplikasi untuk konten itu banyak tersedia ya. Ada Canva, ada Capcut, ada Pixel Lab, ada Photogrid, ada ya Canva gitu ya. Jadi macam-macam ya. Kalau dulu di zamannya Pak Ari kuliah, orang yang bisa desain hanyalah orang yang pernah belajar Corel Draw maupun Photoshop ya. Tapi sekarang di era digital ini semua bisa, dan mengonten tidak harus menggunakan laptop ya. Jadi orang-orang yang mobile itu ya, bikin konten bisa menggunakan handphone. Nah, di sini saya tidak bahas itu ya. Nanti Anda bisa improve sendiri ya. Yang kita perlu diskusi di sini adalah bagaimana belajar menemukan ide konten, karena banyak orang yang pinter ya, banyak orang yang pinter menggunakan aplikasi untuk konten, tapi dia tidak kreatif menemukan ide konten. Akibatnya apa? Akibatnya kontennya itu nggak konsisten ya, nggak konsisten. Artinya apa? Hari Senin konten, terus Selasa tidak, Rabu tidak, selama seminggu baru konten lagi, baru konten lagi. Padahal di beberapa platform sosial media ya, konten itu adalah satu kekuatan ya untuk menarik audiens ya, sehingga ketika kita ada produk itu eh, apa namanya, bisa sampai dilihat mereka ya. Jadi konten itu harus konsisten ya. Artinya apa? Harus tiap hari ya, minimal satu konten. Kalau tidak, nah, saya pernah mencoba, pernah merasakannya ketika beberapa hari nggak konten, ya akibatnya apa? Yang satu, yang orang pada unfollow itu ya. Jadi yang tadinya follower, unfollow seperti itu. Yang kedua, kadangkala ketika kita lama sudah tidak konten, ketika kita sebulan baru konten, maka apa yang terjadi? Insight-nya menurun drastis ya. Karena algoritma di dalam Instagram maupun Facebook sekarang, ketika kita buat status ataupun buat postingan itu tidak berdasarkan teman. Artinya apa? Artinya ketika kita ngonten, kita followernya 1.000, bukan berarti 1.000 itu melihat konten kita. Bukan berarti 1.000 orang teman kita di Facebook melihat postingan kita. Belum tentu, karena algoritmanya itu mendasarkan melihat dari sebuah kedekatan ya. Artinya ketika Anda tidak jarang posting, tidak ada interaksi gitu ya, tidak ada interaksi dan sebagainya, nanti pasti insight-nya menurun seperti itu. Kita mulai dari slide pertama ya, strategi konten. Pebisnis perlu membuat strategi konten agar nantinya ya, konten bisnis yang disajikan ke calon pelanggan tidak hanya berkualitas, tapi juga tepat sasaran. Artinya kualitas itu apa? Kontennya sesuai dengan target audiennya ya. Artinya ketika Anda jualan atau bisnis ke ibu-ibu, maka kontennya harus relate dengan keseharian ibu-ibu ya. Jangan menggunakan konten-konten anak muda, misalkan sering menggunakan kalimat-kalimat bahasa-bahasa gaul yang ibu-ibu kadang tidak mengerti itu ya, misalkan insecure, healing dan sebagainya ya. Kemudian dengan begitu kita dapat menarik pelanggan potensial. Pelanggan potensial itu apa? Pelanggan yang benar-benar berpotensi untuk membeli barang Anda ya. Nah, seperti yang tadi kemarin saya jelaskan, saya jualan properti, maka pelanggan potensial saya adalah mereka yang sudah bekerja, yang punya penghasilan di atas 5 juta. Kenapa? Karena angsuran perumahan dari saya ini 2 juta seperti itu. Tidak mungkinlah orang yang baru bekerja dengan hasil 2 juta membeli, ya itu namanya pelanggan potensial. Atau target market yang pastinya membeli produk dan layanan Anda ya. Jadi usahakan membuat konten yang sesuai dengan target marketnya. Kemarin kita sudah membuat ya, kita sudah ada tugas ya untuk menuliskan rencana bisnis ya. Di situ ada
dari analisis permintaan, pesaing, juga ada segmentasi, targeting, dan positioning. Ini nanti gunanya untuk menentukan strategi konten gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi konten adalah bagian dari strategi bisnis yang bisa Anda masukkan dalam digital marketing plan ya. Contoh konten itu seperti apa? Misalkan konten berbentuk artikel ya. Ya masih relate ini ya, meskipun sekarang banyak video-video, tetapi konten artikel tidak dilupakan begitu saja. Masih banyak orang yang cari informasi dari sebuah artikel. Misalnya saya mau pergi ke Bandung ini ya, Bandung dengan keluarga. Terus saya bingung di sana, saya mencari informasi di Google ya. Apa yang saya cari informasi? Tempat wisata rekomendasi di Bandung. Maka akan muncul apa? Akan muncul artikel-artikel tentang tentang wisata di Bandung seperti itu. Terus dalam konten feed ya, konten feed itu single image ya, biasa ditemukan di Instagram maupun di Facebook ya. Konten karosel, tahu nggak konten karosel? Ada yang tahu konten karosel itu apa? Oke, konten karosel itu konten yang seperti di Instagram, tapi kontennya itu berlanjut slide 1, slide 2 ada relevansinya ya. Jadi misalkan kontennya tips cara belajar digital marketing secara cepat misalkan. Terus ada slide 1 apa di swipe swipe apa di left di next ya, di next slide itu apa 1, 2, 3 sampai nanti di slide terakhir ada informasinya tentang apa, itu carousel. Konten video itu juga sekarang paling banyak itu konten video, apalagi di Instagram sudah ada konten reels ya, story, di Facebook juga sudah masuk reels ya, ada TikTok ya, ada Capcut, itu semuanya video. Dan sekarang di YouTube juga short video itu juga yang paling banyak insight-nya seperti itu ya. Kemudian salah satu cara mencari ide konten adalah dengan mengamati jenis konten yang sedang trending dicari orang ya. Nah, kadang-kala kita lihat ya keseliweran trending-trending hari ini tuh pasti cepat ya. Pasti cepat, yang telah di trending itu pasti cepat ya. Baik di sosial media ya, baik di berita-berita ataupun di informasi-informasi komunitas itu cepat ya. Misalnya yang lagi trending ya, semalam MU menang atau MU kalah, itu kontennya langsung trending ya. Kemarin lagi trending apa? Aplikasi TikTok ya, Shop lagi di apa? Lagi dibahas ya, apakah ditutup atau tidak, itu adalah yang trending. Kemudian dari strategi konten ada strategi ATM ya, amati, tiru atau tanyakan, dan modifikasi ya. Jadi kita dalam hal konten itu ATM ini juga diperbolehkan. Apakah kita konten itu niru? Niru boleh. Satu, bukan jiplak ya. Bukan jiplak dalam arti kontennya orang, Anda posting di media Anda, kemudian Anda nggak menuliskan kredit ataupun source ataupun apa dari siapa sumbernya, tidak ya, itu salah ya. Tetapi Anda masih bisa diperbolehkan meniru itu ya dengan modifikasi, kemudian warnanya, desainnya itu juga perlu Anda, nggak masalah ya, perlu Anda terima, nggak masalah. Artinya apa? Sudah lazim digunakan oleh para digital marketing sesuai dengan quote yang sering saya sampaikan bahwa konten strategi itu bisa di-copy ya, bisa ditiru, tetapi rezeki tidak bisa di-paste ya. Oke, saya akan membahas tentang yang pertama, amati ya. Strategi mencari ide konten dengan mengamati jenis konten yang sedang trending dicari orang. Nah, itu biasanya yang relate dengan produk kita ya. Di sini ada beberapa ini ya tools ya yang bisa Anda cari untuk ide konten Anda. Di antara lambang ini kira-kira mana yang Anda asing? Ada yang kira-kira mana yang Anda asing? Semuanya sudah pernah lihat logonya? Bisa melihat layar saya semua? Yang Ya, mana? Pak.
Sudah. Kira-kira yang belum pernah mencoba yang aplikasi mana? Quora. Oke, Quora ya. Oke. Oke, Quora. Jadi di sini kita bisa mengamati ya. Ini yang saya bahas di sini ada search engine ya, Google, ada aplikasi Quora, aplikasi apa ini Facebook ya, Facebook. Terus ada aplikasi Pinterest gitu ya, Pinterest ya. Terus ada Google Trend kemarin kita sudah nyoba. Kemudian ada YouTube, ada Instagram. Kira-kira yang masih kurang apa ini? Yang masih kurang apa ini? Masih kurang apa? TikTok gitu ya. TikTok. Terus eh, apalagi yang masih kurang? Twitter itu ya. Nah, nanti kita akan apa bahas satu per satu ya. Oke, sebentar saya akan tes dulu ya. Laptopnya ini baterainya sudah itu ya. Sebentar, saya akan cas dulu ya. Saya akan ngecas dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ada yang belum Twitter sama TikTok ya. Pertama search engine ya. Misalkan kita di sini ya. Misalkan di sini kita eh, konten kita apa? Konten kita misalkan kita jual skincare ya, skincare. Jual skincare, lebih tepatnya skincare untuk wajah berjerawat ya, wajah mengatasi berjerawat itu ya, berjerawat seperti itu. Nah, kita perlu konten ya, konten tentang eh, tentang mengatasi atau mengobati jerawat misalkan ya. Nah, kita akan mencari kode, kita bisa mencari beberapa apa ide konten yang tadi di di sini ya. Pertama search engine ya, meskipun Anda sudah pernah mencoba semua, saya akan paparkan satu persatu ya. Search engine ya, kita akan buka ini ya, search engine. Ya, Google, ya, kita ketikkan di sini aja ya. Kita ketikkan di sini aja. Ini saya tarik. Kita ketikkan misalkan kita Google ya, Google. Nah, ketikkan misalkan cara mengatasi jerawat ya. Ketika kita enter ya, nah, kita punya banyak ide konten ini. Oh, ternyata yang lagi hit ini di tahun 2023 ada yang bahas 10 cara alami menghilangkan jerawat ya. Anda bisa coba buka ya, kemudian Anda baca untuk menambah pemahaman Anda, nanti Anda bisa modifikasi ya. Konten-konten ini untuk apa? Untuk diletakkan di mana ya? Bisa diletakkan di blog kamu, bisa diletakkan di sosial media kamu, atau bisa dibikin konten dengan bentuk gambar ya. Jadi ini ya. Ini model-modelnya ya. Terus di sini ada cara mengatasi apa jerawat dengan benar ya. Ini apa? Ternyata ketika kalau kita klik di sini secara tidak sadar apa? Nah, ternyata apa ini websitenya rumah sakit ya. Keren ya. Website rumah sakit aja membahas jerawat. Artinya apa? Kok rumah sakit membahas jerawat? Karena untuk apa agar apa nanti nanti ketika kita awalnya mencari mencari konten ini maka apa nanti secara tidak langsung untuk meningkatkan kunjungan websitenya Siloam Hospital ya ini nanti juga relate dengan materi setelah ini website gitu ya. Nah, kita kembali nih kita punya cara ya cara-cara yang saya lakukan ini Anda copy ya copy judul-judulnya 9 cara menghilangkan jerawat batu 9. Nah, jadi nanti apa kita cari konten tidak hanya untuk sehari ya. Diusahakan ya kita ada waktu nyari konten terus tapi Anda kontennya itu jangan langsung Anda posting di hari yang sama minimal kalau Anda ide kontennya sedikit ya satu hari satu lah ya misalkan dapat ini konten untuk tanggal 28 besok 29 31 ya bahkan ada apa namanya saya pernah ikut digital marketer itu ada orang yang sudah membuat selama setahun ya 365 hari tanpa kehilangan habis kontennya. Jadi cari terus untuk besok cari terus bahkan ada yang jual ya ide konten selama 360 hari ya. Nah, artinya seperti itu. Karena memang sosial media memang polanya seperti itu. Kalau kita tidak ngonten sehari itu akan berpotensi kehilangan insight-nya seperti itu. Dan saya juga pernah dengar dengan pengguna TikTok ya. TikTok Shop itu kalau
biasa live Shopee atau live TikTok, sehari tidak libur live itu karena mungkin sakit dan sebagainya, pengaruhnya besar. Besoknya ketika live, yang nonton sedikit, yang belanja sedikit, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya melalui Google seperti itu ya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa kelihatan ya, layar Google saya bisa kelihatan ya. Kelihatan. Oke, oke, nanti pokoknya kalau tidak kelihatan, siapa tahu tidak kelihatan, nanti bisa apa? Saya dikasih tahu ya. Kemudian ini Quora ya, Quora. Quora Anda bisa masuk ke sini ya, Quora. Ya, Anda masuk ke sini misalkan, ketik aja Quora, Quora gitu ya. Quora itu keren ya. Ini mirip-mirip Facebook, tetapi apa? Tidak bicaranya ya fokus ke satu satu bab masalah gitu ya. Tidak ada orang hibah, tidak ada orang yang apa, tapi membangun komunitas tanya jawab. Ini tanya jawab, ada orang bertanya, semua bisa menjawab. Ada orang menjawab, semuanya bisa berpotensi. Ya, di sini kelihatannya sudah muncul kekurangannya, sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Sudah Pak. ke Quora, sudah oke. Nah, di sini ketika Anda cukup login menggunakan Gmail Anda ya. Nah, ini ada kayak Facebook ya. Apa yang ingin ditanyakan? Nah, ketika Anda ngetik ini, maka nanti ada yang menjawab itu ya. Nah, saya pernah tanya tentang sesuatu, wah yang jawab keren-keren ya. Misalkan kemarin saya tanya, apakah benar kalau kita berkurban itu kita tidak boleh memotong kuku, kita tidak boleh cukur rambut seperti itu karena ada beberapa perbedaan pandangan. Nah, itu yang menjawab macam-macam. Menurut hadis ini, menurut ini ada banyak ya. Nah, tetapi kita nggak bahas itu, kita hanya fokus cari topik yang membicarakan cara mengatasi jerawat ya. Kita ketik di sini cara mengatasi jerawat ya. Kita jerawat, kita enter nih, kita enter. Nah, ini lagi proses ya. Ini akan muncul nih hasil untuk cara mengatasi jerawat ya. Ini dari Anissa Urumnah nih. Ketika diklik more itu ya. Nah, itu macam-macam ini ya. Macam-macam bahasanya ya. Oh, ternyata ini ada efek apa jualannya juga ya. Tetapi di bawahnya juga ada macam-macam lagi. Ketika bagaimana cara mengatasi jerawat, ini versi Isyal Muhammad Zulfikor ya. Ini diklik, nah ini komplit ya. Ternyata dia ada cara tradisional ya, cara menghilang. Artinya gini, meskipun skincare Anda itu untuk mengobati, tetapi Anda juga harus membuat konten, tidak hanya dijual obat skincare, nah, dijual skincare diskon tidak, tetapi Anda tetap harus tips-tips mengatasi jerawatnya. Terus di bawahnya bisa ditambahi jika jerawat Anda membandel, silakan dengan menggunakan obat ini. Ini banyak banget ya. Anda bisa copy ya, Anda bisa copy dan sebagainya. Ini ada lagi bagaimana cara mengatasi, tidak hanya jerawat muka, ada jerawat badan, ada jerawat hormon, ada yang lainnya. Ini banyak banget ya, banyak banget tentang jerawat tumbuh karena masker. Nah, Anda bisa naikkan kontennya seperti itu ya. Nah, Anda bisa nanti dioprek ya. Nah, di sini juga ada topiknya apa, ruangnya apa, seperti itu ya. Ya, kalau misalkan saya karena anak IT misalkan ya, ini saya masuk di ruang-ruang yang ngobrolin tentang IT, tentang bisnis online ya, tentang apa ya, saya masuk ke komunitas ini misalkan bisnis online ya, pertanyaannya tentang seputar bisnis online gitu ya. Nah, ini banyak banget ini ilmu-ilmu daging ya. Nah, ilmu-ilmu daging dari orang ya. Jadi artinya model-modelnya mirip Facebook, tetapi ini lebih ke edukasi itu ya, lebih ke edukasi ya. Ini ya seperti itu. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke layar ya. Ada Facebook ini ya. Nah, Facebook juga bagus juga kalau untuk seperti ini ya. Facebook misalkan di sini ya, saya ketik kita masuk ke Facebook ya. Facebook disclaimer ya, nanti kalau tiba-tiba muncul iklan apa itu di luar kendali saya itu ya. Ini ada Facebook ya. Oke. Nah, ini Facebook saya. Saya cukup ketikkan ini, cari di Facebook cara mengatasi jerawat gitu ya. Nanti akan muncul apa? Muncul komunitas. Nah, komunitas Anda boleh bergabung nih untuk menambah wawasan ya. Atau Anda bisa melihat dari tipe postingan. Nah, ini ada postingan dari
Reglu Dr. Cindy itu ya, putih glowing nggak perlu berbulan-bulan ya. Anda bisa lihat dari caranya dia posting atau berkomentar ya. Kalau ini jual obat ya, kita cari yang tips dan trik pasti ada ya. Kita cari tips dan trik seperti itu ya. Ini banyak banget ya. Semoga ini cara menghilangkan komedo dengan cara sederhana ini bagus nih ya. Kita akan diklik, nah ini ilmu banget ya. Ini Anda bisa amati, tiru, dan modifikasi. Atau selain itu Anda bisa lihat komentarnya ya. Biasanya ada komentar yang membangun, yang menambahkan dan sebagainya ya. Nah, ini ada yang tanya nih, ngecilin pori-pori gimana? Bagi tipsnya dong. Nah, berarti apa? Anda perlu mencari artikel ya. Anda perlu mencari artikel tentang memperkecil pori-pori seperti itu ya. Mencari artikel tentang memperkecil pori-pori seperti itu ya. Ada yang tanya lagi ya, mau tanya itu telur ayamnya apa kampung ya, kita lihat ya. Ngilain komedo tapi beda kapas ya. Ini juga Anda bisa catat ya, catat di notepad dan sebagainya. Nanti bisa untuk ide konten ya. Jadi banyak ya. Selain melihat ini juga melihat diskusi yang ada di bawahnya ya. Kemudian ada lagi yang tahu nggak ini logo apa Pinterest ya. Nah, ini Pinterest ini juga pernah menggunakan Pinterest semuanya? Pernah ya? Pernah Nah, ya? Oke. Pak. Wah, keren mahasiswa-mahasiswa sekarang itu keren-keren ya. Pinterest nih, saya akan coba menggunakan Pinterest nih ya. Nah, di Pinterest ini, saya biasanya pakai untuk cari gambar ya. Ini saya cari-cari gambar ya, karena saya cari gambar. Nah, kemudian apa? Kita ketik aja di sini cara mengatasi jerawat, Nah, diklik nanti akan muncul nih. Ya, ide kontennya ini wah sudah komplit ini ya. Wah, ini ada juga yang ini. Nah, klik nih ya. Nah, ini bisa Anda modifikasi ya. Modifikasi, Anda buka Canva, terus tulisan-tulisan ini bisa Anda masukkan ya, atau buka Photoshop ya, warna-warnanya, fontnya, gambar artisnya, terus jangan lupa watermarknya ini kan. Jangan sampai Anda ini cuma disimpan, terus ini tidak ini ditutup misalkan diganti dengan Ana Skincare misalkan seperti itu, Ana Skincare ya, itu kan tidak etis seperti itu ya, walaupun yang punya kadang tidak melihat, tapi secara bisnis itu kurang baik seperti itu. Atau akan lebih baik jika Anda tetap posting ini, tapi di bawahnya diberikan kreditnya, misalkan sumber dari mana seperti itu ya. Oke. Jadi nanti ini ketika diklik ini masih banyak yang relate ini ya, relate sini ada saat jerawat, penyebab jerawat, penyebab jerawat berdasarkan kulit ini kaya banget ini ya. Bisa Anda masukkan sebagai konten ya, kontennya sangat relate ya. Jadi ketika ini bingung, Anda copy aja semua ya. Kalau saya copy dulu, dimasukkan ke komputer di folder ide konten jerawat, ide konten secara gambar. Pokoknya disimpan dulu, nanti ada waktu bikin. Jadi Anda nggak kehabisan konten ya. Jadi Senin seperti ini, Selasa seperti ini ya. Mungkin ada konten lain lagi. Ini misalkan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Anda bisa membuat konten tentang hari misalkan analista skincare mengucapkan selamat memperingati hari Maulid Nabi ya. Semoga berkah selalu dan sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan ya. Jadi kontennya tidak hanya melulu tentang tentang jualan, tentang produknya itu, tetapi juga diselingi ada trendingnya, ada motivasinya, ada edukasinya. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke, Pinterest ya. Kemudian ada lagi yang lain ini ya, ada lagi yang ide lain, ada ya Google Trend kan, kemarin kita sudah bahas ya. YouTube ya, Oke. YouTube ini kita ketik ya banyak video-video, tetapi Anda bisa dengan jeli membuka YouTube yang yang upload itu yang bisa dipercaya ya. Misalkan di sini ada YouTube, saya ketik cara mengatasi jerawat ya. Cara mengatasi jerawat. Nah, di sini Anda pilih jangan yang iklan. Kalau iklan itu ketika diklik pasti obat gitu ya. Nah, Anda pilih yang ini misalkan 4 cara mengatasi jerawat ini dari
sumber kesehatan ya, dari dokter ini, dari dokter, Anda klik ini, Anda klik, Anda bisa satu dengarkan bahasan ini, dokter ini sampai habis, Anda cari apa namanya, Anda bisa cari transkripnya ya, cari benang merahnya, Anda ringkas, atau kalau tidak Anda tidak hanya melihat videonya, tapi lihat komentarnya ya. Banyak komentar-komentar yang kadang menambah wawasan kita. Satu, komentar bisa menambah wawasan kita. Kedua, komentar bisa bisa membuat ide tentang. Misalkan yang bawah datanya, Dok, bahas jerawat bungung dong. Nah, kita berarti perlu bahas jerawat bungung. Kita cek ya. Kita cek. Wah, ini ada ringkasan ini ya. Dari Jessica ya, mengatakan bahwa ternyata tips jerawat itu cuma ada 3. Satu, menghindari 3 jenis makanan. Konsumsi 3 makanan, konsumsi suplemen. Ini ada Jessica ini siapa? Jessica itu sama-sama mungkin konten kreator atau YouTuber ataupun akun yang lain yang relate dengan jerawat ya. Terus di sini ada ini tambah lagi Safira tips menghilangkan jerawat ya. Pertanyaan saya, mungkin ada yang tahu nggak motivasinya apa ini Safira Maulana sama Jessica itu membuat komentar seperti ini di akun YouTube-nya SB30Hz. Ada yang tahu nggak ini kenapa motivasinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mungkin biar Nah, channelnya kelihatan, Pak. Mas Ibnu biar apa? Biar channelnya kelihatan kayak Oh, ikut oke, nge-branding gitu. oke. Terima kasih Mas Ibnu ya, Mbak Nisa, Mas Ibnu ya. Oke, betul apa yang dikatakan Mas Wisnu ya, Mas Ibnu, bahwa orang berkomentar itu ada punya tujuan. Satu, menarik perhatian sesama YouTuber ya. Anda kan pasti scroll komentarnya, oh ini Jessica. Anda secara tidak langsung nanti bisa klik ini Jessica ya. Ini konten apa sih? Konten tentang apa? Nanti Anda bisa 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 follow barangkali apa. Saya pun hal yang sama pernah saya lakukan. Saya YouTube-nya tentang digital marketing, tentang aplikasi komputer, tentang sistem ya. Saya sering berkelana ke akun-akun yang membahas seperti itu. Kemudian saya memberikan opini di dalam ruang tersebut. Ya kadang-kala ya ada yang nyangkol subscribe baru satu, pasti dari YouTube ini nih karena saya barusan melihat seperti itu ya. Tapi itu biasanya ketika orang komen itu rumahnya kita itu sudah diperbarui sehingga orang kita ngepo, oh keren ini ya. Ini bisa dijadikan ide ya. Tips ini ya bisa Anda copy idenya lagi ya. Jadi kalau cara-cara seperti ini maka Anda tidak kehabisan ide konten seperti ini ya. Nah, ini ada yang tanya tadi juga nih ya. Ada yang tanya juga ya. Seperti kata Rasulullah, semua penyakit berawal dari perut. Ya, ini bisa Anda jadikan konten ya. Sudut pandang penyakit dari perut ala Rasulullah seperti itu, cara seperti itu nanti banyak banget ya yang bisa Anda konten ya. Nanti Anda bisa mengonten ya. Ada lagi nih ini contoh sabun wajah yang mengandung tea tree oil apa ya. Anda bisa membahas tentang ini. Oke, kemudian ada lagi Instagram ya. Instagram melalui hashtag Anda mungkin sudah familiar ya, tinggal ketik di pencarian tips jerawat, nanti akan muncul hashtag yang relate ya, jadi nanti bisa Anda order konten ya. Mungkin nanti Instagram, Facebook nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi sosial media marketing. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Oke, Bisa, atau Pak. kalau kalian ada yang perlu disisihkan silahkan ya. Ini tidak hanya sekedar saya memberikan kuliah, tapi sangat sangat bermanfaat ketika Anda konten kreator juga ya. Saya kan nggak tahu ya. Anda ternyata kok sudah konten kreator, Anda boleh memberikan opini. Pak, menurut saya seperti ini Pak. Pak, menurut saya TikTok lebih bagus. Nah, itu lebih biar diskusinya lebih matang ya. Karena apa? Karena konten ya bukan tidak mungkin mahasiswa pengetahuan kontennya, pengalaman kontennya lebih baik dari dosen seperti ini ya. Oke, ini adalah gambaran beberapa tool yang bisa kita buat ya. Pak, apakah kontennya harus sesuai produk? Ya, yang relevan ya, karena mungkin dalam contoh ini saya hanya mencontohkan
produk kita skincare. Nah, skincare lebih, misalkan kan skincare banyak ya, ada skincare untuk jerawat, ada skincare untuk yang lainnya. Anda jualan misalkan hijab ya, nanti ya konten-kontennya tentang ilmu-ilmu tentang syariah berhijab, ilmu-ilmu tentang penggunaan hijab untuk apa ya. Anda produknya olahraga, sepatu olahraga ya, Anda bahasnya tentang olahraga. Anda produknya tentang herbal, obat penurun berat badan ya, maka ya Anda bisa membuat konten tentang tips-tips olahraga untuk mendukung program diet seperti itu. Terus ada 10 makanan yang harus dihindari untuk semua orang ya agar tidak obesitas ya, misalkan seperti itu ya. Nah, setelah amati maka kita akan perlu memodifikasi atau perlu meniru ya, meniru kita ya. Caranya meniru gimana? Kita bisa melihat ya kayak tadi ya, amati aktivitas kompetitor. Oh, ternyata kompetitor itu dalam konten seperti ini, tiap hari konten ini, terus besoknya konten apa. Nah, kita bisa lihat. Atau kita bikin polling kalau konten kita sudah besar ya, misalkan konten kita sudah banyak ini, maka kita bisa melakukan polling, ke survei ke audiens kita, ke follower kita, ke pemilih kita. Kemudian kita bisa memodifikasi ya. Setelah mendapatkan ide konten ya, yang tadi saya contohkan, Anda copy ke catatan Anda, apa Excel ya. Kalau saya kadang menggunakan Excel ya, saya buat tabel nih, nama, ide konten, mas tujuan konten apa, terus nanti dipublish tanggal berapa. Nah, nanti apa namanya bisa kelihatan. Misalkan hari Senin ide kontennya tentang tips mengatasi jerawat punggung. Besoknya Rabu tips menghilangkan komedo di wajah. Yang ketiga motivasi. Yang keempat tutorial. Yang konten kelima konten-konten edukasi yang lainnya, entertain dan sebagainya ya. Itu saya biasa menggunakan Excel ya, catatan-catatan ya. Atau nanti kalau tadi Anda berselancar dengan YouTube, Anda kopikan dulu link-linknya ya. Oh, linknya ini, sumbernya ini ya. Nanti Anda suatu saat ada waktu bikin konten, Anda bisa buka konten tersebut, Anda catat, kemudian Anda konten. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, perlu keseriusan. Saya pun sendiri ekspektasinya seperti ini ya, tapi kadang-kala di apa namanya kesibukan bekerja, apalagi saya ngajar itu kadang-kala di rumah sudah capek sehingga apa yang ada di benak saya itu sudah karena tidak sesuai ekspektasi ya, tidak terrealisasi sehingga jarang konten lama, akun saya diemin kadang-kala sampai sebulan ya akhirnya itu pada rontok itu ya followernya ya, pada rontok followernya dan insight-nya juga menurun ya. Tapi kalau kita konsisten konten maka insight-nya semakin hari semakin baik. Tapi sekali lagi ke kitanya ya, misalkan kita sudah strateginya sudah seperti dengan yang yang meniru orang, belum tentu kita berhasil ya. Nah, disesuaikan juga dengan kondisi pasar, kondisi target market seperti itu ya. Walaupun dengan strategi yang sama belum tentu kita bisa seperti mereka. Yang penting ada kemampuan dan proses. Kemudian setelah ini kita akan membahas variasi tipe konten. Ya. Variasi tipe konten ada tipe ideas ya. I itu apa? Inspire ya, inspirasi ya, tipe konten inspirasi. Yang kedua, tipe konten discussion, diskusi ya. Yang ketiga, educate ya, tipe konten yang mendidik ya, yang membesar ilmu. Tipe konten yang attachment, tipe konten yang story selling ya, IDES. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe konten yang inspire. Apa itu tipe konten inspire? Adalah tipe konten yang sifatnya menginspirasi audiens kita untuk mencapai keinginannya. Ya, kita kemarin sudah membuat VPC ya, Value Proposition Canvas ya. Inginnya apa? Inginnya itu ya hijab yang nyaman dipakai, yang dipakai sehari-hari, yang banyak pilihannya. Nah, menginspirasi. Maka kita harus membuat apa? Dengan tipe konten yang membuat mereka kagum dan membayangkan posisi mereka ada di posisi ekspektasinya itu ya. Nah, ini ada beberapa macam jenis konten yang menginspirasi, ada 4 ya. Yang pertama ada konten dengan bentuk success story ya.
kisah seseorang yang berhasil dengan produk ini. Kemudian ada biografi tokoh. Biografi tokoh itu konten yang kita mengangkat sebuah tokoh yang relate ya, yang relate dengan produk kita, siapa, before after, sebelum dan sesudah, kemudian kondisi setelah tujuannya tercapai itu seperti apa ya. Kita akan bahas yang pertama adalah konten success story ya. Ini menceritakan kisah sukses tokoh-tokoh dalam bidang kamu yang bisa menginspirasi audiens kamu untuk tetap semangat ya. Pastikan memilih cerita tokoh yang sudah berhasil mencapai apa yang diinginkan audiens kamu atau yang sudah melewati pain ya. Kemarin ada pain, kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi audiens kamu ya. Jadi kita bisa mengangkat seorang sukses ya yang kisah sukses dari tokoh-tokoh. Ini ada contohnya ya, nah, ini contohnya akan kita buka, ini kisah sukses story ya. Kita buka yang pertama, ini contohnya. Ini Instagram ya, contohnya. Saya beri contoh. Nah, ini apa? Nah, ini kisah sukses dari orang yang tadinya bekerja di BUMN ya. Di BUMN sudah mendapat jabatan besar malah resign. Kenapa? Nah, mungkin ini akun ngobrol bisnis itu dia menjual menjual tutorial, menjual tool aplikasi bisnis, menjual apa sehingga apa? Ketika sudah belajar di akun ngobrol bisnis, maka orang ini mendapatkan ilmu digital marketing sehingga apa? Omsetnya bertambah, sehingga apa? Sehingga dia keluar, ini ada tulisannya ya. Merupakan mantan karyawan BUMN story ya, merintis pekerjaan yang pengharinya pas-pasan akhirnya jabatannya naik tinggi ya. Kemudian di saat zona nyaman malah resign dari kerjaannya. Kenapa milih resign? Ya karena apa? Setinggi-tinggi jabatannya tetap aja statusnya karyawan. Jadi buat apa ya? Kemudian di kisah story-nya dia apa? Dia tujuannya sukses, yaitu ingin apa? Makanya apa? Ini kisah sukses ngobrol bisnis ya di komunitas bisnis online ya. Jadi kisah sukses dari Setio ini bekerja di BUMN, kemudian bergabung di komunitas bisnis online sehingga apa? Diajari tentang seputar skill digital marketing ya, sehingga bisa sukses ya. Rekan bisnis yang mentor ya, ini bertemu teman-teman yang mengakibatkan dia akhirnya apa? Dia sudah bisa berjualan, dia sudah dinobatkan sebagai Master Entrepreneur Awards gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa sukses ya. Ini adalah kisah sukses ya, dari yang awalnya pekerja, kemudian dia punya usaha sendiri berkat apa? Berkat ilmu yang diberikan di ngobrol bisnis ya. Mungkin Anda disesuaikan dengan produk kamu seperti itu ya. Atau Pak, kalau produk saya skincare, produk saya seperti ini, apakah harus sukses story yang berhubungan dengan skincare? Jika berhubungan lebih baik, jika tidak bisa ya. Tapi yang penting tidak jalurnya tidak keluar. Kalau kisah yang saya contohkan ini ya, kisah yang saya contohkan ini bisa dipakai di semua produk ya, tetapi nanti Anda bisa modifikasi ya. Jadi tidak dimunculkan ini ya, hanya kisah sukses. Ternyata bisnis online itu juga prospeknya tinggi ya, tapi ini nanti bisa dimodifikasi, dihilangkan seperti itu. Kemudian selain success story, ada biografi tokoh. Nah, jadi agak berbeda. Kalau success story itu cerita suksesnya, kalau biografi tokoh itu dari A sampai Z ya. Dia menceritakan juga tentang perjalanan hidupnya ya. Menceritakan tapi singkat ya. Misalnya biografi Bill Gates ya. Bill Gates itu penemu foundernya Windows ya. Di sini ada klik ya, contoh ini. Ini rahasia Mark Zuckerberg ini ya, yang bikin Facebook mendunia ya. Nah, ini contohnya ya, perjalanannya dari dari pertama dia sama teman-temannya ya. Ini adalah biografi ya. Ini juga konten-konten yang secara umum ya. Anda jualan hijab pun bisa menggunakan konten seperti ini ya, karena ini ada relate-nya dengan bisnis online gitu ya. Nah, ini Facebook ya. Ini yang terakhir. Nah, ini ada di sini ada konten. Nah, di sini apa? Aksor itu apa? Aksor itu adalah akun yang membuat percepatan bisnis scale up bisnis by Aksoro ya. Jadi kalau lihat kita klik di sini, Aksoro itu adalah terkait ini
Nah, ini ya Aksoro ya. Aksoro platform edukasi terlengkap untuk scale up bisnisnya. Jadi konten-kontennya seperti ini, 5 kunci sukses Elon Musk, memilih bisnis yang tepat, TikTok Shop di Stop ini ya, seperti itu. Di TikTok di Stop itu karena 3 hal yang wajib ada, strategi McDonald itu keren-keren ini ya. Kontennya bagus-bagus ini Aksoro ini ya, seperti itu. Kemudian ada lagi biografi toko before after ya. Di sini kamu juga bisa menginspirasi audiens dengan kisah kamu saat mulai dari nol. Ada before-nya ya, yang semula itu Anda tidak punya apa-apa sehingga punya apa-apa. Yang semula kulit Anda itu kusam sekarang menjadi glowing seperti itu. Anda sebelum beli laptop, ketika sudah membeli laptop, kehidupan Anda semakin baik karena Anda bisa konten ya seperti itu dan sebagainya ya. Nanti bisa Anda buka sendiri itu ya. Kemudian ada konten life after goal ya. Life after goal ini apa? Konten yang menunjukkan bagaimana kehidupan audiens setelah mencapai brandnya ya dan akhirnya mencapai goal-nya ya. Mirip-mirip dengan yang before after ya. Before after itu menceritakan sebelum dan sesudah, kalau ini lebih ke sesudahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada contoh jualan produk laptop, bisa bekerja di mana saja, kita cek ya seperti apa ya. Nah, ini bukan gambar vulgar ya. Ini apa? Life after goal apa? Ini seorang yang tadinya insecure, mungkin tidak percaya diri karena berat badannya itu apa namanya besar ya. Kemudian dia mengonsumsi apa dengan berolahraga menjadi seperti ini. Ini adalah life after goal ya. Kehidupan setelah mencapai puncaknya dia menjadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konten discussion ya, inspirasi. Yang kedua discussion ya. Ini kita mengajak audiens untuk berdiskusi ya dengan kamu ya. Tujuannya apa? Mengenal audiens secara lebih cepat. Ini banyak kontennya ya. Yang pertama ada konten what do you think, feedbacks, polling, ask me anything, tebak-tebakan, networking, dan repost trending ya. What do you think itu apa? Sifatnya mengajak audiens untuk memberi opini ya. Memberi opini atau untuk berdiskusi bareng mengenai suatu topik ya, untuk berdiskusi bareng mengenai suatu topik ya. Nah, dengan ini bisa membuat audiens merasa terlibat dalam opininya dihargai ya. Jadi kita kasih apa tema ini, temanya tentang digital marketing ya. Nanti audiensnya itu saling berkomentar di dalamnya, itu dengan catatan kalau tipe konten discussion itu followermu sudah banyak ya. Jadi untuk yang inspirasi masih sedikit nggak apa-apa, tapi kalau yang diskusi itu lebih ke followermu, pengikutmu sudah banyak. Karena apa? Biar ruang komentarnya itu ramai ya. Nah, misalkan seperti ini ya, what do you think contohnya apa? Ini contohnya what do you think untuk mengajak diskusi nih misalkan ya, mengajak diskusi ya. Ini ada orang berdiskusi, dia tanya, kenapa sih semua orang itu pingin jago berbicara, tapi jarang yang pingin jago mendengar. Orang itu selalu pingin ngomong, tapi kalau oke banyak ya yang tipe-tipe seperti itu, senang ngecipris, nongeng, tapi dia tidak apa namanya tidak senang mendengar ya. Ya. Ini ada apa namanya komentar-komentar banyak ya. Ada yang mengatakan karena lagi musim Bang Jago TikTok Bang, karena ketika berbicara mereka berharap bisa dapat atensi ya. Ini kita balas, kita apa ya. Jadi apa? Kontennya bisa viral ya, banyak dibicarakan orang. Apalagi postingannya mengandung apa kontroversi dan sebagainya. Kemudian discussion yang kedua adalah feedback ya. Tanyakan saran dan inputan dari follower kamu untuk akun kamu ya. Nah, misalkan Anda konten nih, enaknya kita bahas apa ini ke depan ya. Ada feedbacknya, oh bahas ini aja Kak, seperti itu ya. Polling, polling sama ini. Misalkan Anda apa namanya jual produk nih, produk tentang diet ini ya. Mengatakan enaknya olahraga atau latihan beban, enaknya makan malam atau makan pagi nih guys, enaknya kita sarapan atau tidak seperti itu ya. Enaknya kita seperti apa, itu biasanya digunakan dengan ada fitur polling nih di Instagram Story ya atau Facebook Story, itu ada sekarang ada pollingnya ya. Kita tinggal membuat konten yang berhubungan dengan begadang atau tidur malam, tidur lebih awal itu seperti itu ya. Oke. Terus ada ask me anything ya.
kesempatan kepada customer untuk menanyakan apapun ke kamu. Di sini kamu bisa terlebih dahulu menentukan topik pertanyaannya atau mengadakan terbuka ya. Bisa juga dengan live Instagram dan buat sesi tanya jawab secara langsung dengan audiens kamu. Artinya apa? Tanyakan segalanya ke saya, itu saya akan menjawabnya ya. Di dalam Instagram kan sering ada ya, bertanya apapun gitu ya. Nah, kemudian ada tebak-tebakan ya. Nah, tebak-tebakan itu juga untuk humor ya, untuk memancing agar betah ini ya, tebak-tebakan, apalagi tebak-tebakan receh itu ya. Nah, ini Anda bisa bisa menggunakan ide tebak-tebakan, Pak, lah tebak-tebakannya apa? Anda cari di Google banyak ya, tebak-tebakan lucu dan sebagainya ya. Misalkan ini ya, tebak-tebakan misalkan yang berikut ini ada chat ini. Nah, lemari apa yang bisa masuk dompet, misalkan 5 ribuan dan sebagainya ya. Banyak chat-chat apa yang bikin kesel, di chatting mantan nggak dibales ya, misalkan seperti itu ya. Tebak-tebakan ini juga akunnya bapak-bapak ya, jadi nanti komen-komentarnya cukup banyak ya. Oke, seperti itu ya. Ini tebak-tebakannya. Kemudian networking ya, ada buat konten menjadi wadah. Contoh apa? Bisnis kamu apa ini? Nah, ini untuk apa? eh, Misalkan Anda punya konten tentang skincare ya, Anda bisa 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 bertanya ke dia networking. Tolong ya, silakan diisi komentar apa skincaremu dan apa pekerjaanmu seperti itu ya. Nah, seperti di sini nih ada komentarnya. Ada di sini ada komentarnya ya. Jadi ini misalkan ada konten, nih sebentar masih lama. Oke. Jadi ada konten kita jualan nih, jualan, tapi nanti kita 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 share ke teman-teman apa sih jualannya ini kok lama banget ya. Oke, kita loncati saja ya. Bisa mendengar suara lagi ya? Halo? Bisa. Oke, mohon maaf tadi Pak. tadi tadi lepas ya. Tadi saya keluar sampai mana tadi? Sampai mana teman-teman? Networking. Networking gitu ya. Oke, keren ya. Nah, networking misalkan ini ya. Bisa melihat layar saya? Bisa ya? Bisa melihat layar saya ya? Oke. Nah, di sini networking ya. Maklum ya, di rumah ini pakainya tethering handphone ya. Jadi ya, ini misalkan konten networking itu apa? Nah, ini ya, di sini Anda bisa, nah, yuk saling kenalan di komen, IG-mu apa, bahas apa, jualan apa, seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada saya jual ini, jual itu gitu ya. IG, nama IG saya ini bahas apa? Kita nggak bahas apa-apa, cuma membantu entrepreneur dan pebisnis pemula dengan ilmunya saya gratisan ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kalau misalkan kita gimana? Kita jualan jualan hijab ya, Anda share aja. Anda senangnya hijab yang model apa ya? Kamu sehari-hari bisnis apa seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian tipe repost trending ya. Repost trending itu sering kita temui ya. Repost istilahnya apa? Repost itu memposting ulang postingan orang lain ya. Bisa kamu menggunakan aplikasi repost Instagram, bisa kamu download dulu, kemudian kamu posting ulang, kamu modifikasi dan sebagainya seperti itu ya. Oke, atau repost dari Twitter ya yang sedang trending, repost berita, berita misalkan kemarin ada berita tentang detik.com tentang apa? Tentang TikTok Shop yang kabarnya mau ditutup. Nah, Anda bisa repost kembali berita tersebut gitu ya. Oke. Ini misalkan ada contohnya ini, repostnya apa ini? Repostnya tentang ini ya, sebentar repostnya, klik. Nah, ini repost ya. Ini postingan rame nih tutorial ya. Postingan ini ada tulisannya kredit dagelan amat peci misalkan ya. Repost trending ini contoh ya. Oke, kita bahas selanjutnya adalah edukasi ini ya. Edukasi atau entertain ya. Di sini maksudnya apa? Edukasi itu tujuannya merasa tertarik mengikuti akun media sosial media kita karena mendapatkan benefit ilmu, manfaat ilmu. Saya follow akunnya karena apa? Akunnya banyak mengupas tentang ilmu-ilmu digital marketing, ilmu-ilmu tentang kecantikan, ilmu-ilmu tentang agama, misalkan seperti itu.
Entertain apa? Adalah yang menghibur ya. Jadi tidak hanya memberikan edukasi, tetapi bisa menghibur ya. Nah, ini ada banyak, ada quotes ya, ada tip dan trik, konten butuh, hack shortcuts, kemudian ada fun facts, ada breaking news, studi kasus, rekomendasi, kesalahan mitos, ya, atau interview, humor, atau meme, misalkan seperti itu ya. Nah, quotes ya, quotes banyak orang menyelipkan quotes ya. Ada yang sering kenal Mary Riana, quotesnya Mario Teguh, quotesnya Dewa Eka Prayoga, quotesnya Terelie itu bisa. Atau kita kita ambil dari Twitter itu banyak quote-quotesnya ya. Terus nanti kita potong, ya kita tempelkan. Biasanya banyak seperti itu ya. Saya sendiri pun quote-quotesnya sering seperti itu ya. Artinya memotong dari misalkan ini ya. Nah ini ya. Quote-nya gambar kita. Nah, ini kan ngambil dari tweet atau apa Twitter nih ya. Nah, ketika perempuan lain punya jalan hidup ya. Jadi apa? Kita tanpa menuliskan ini quote-nya siapa sudah kelihatan ini siapa. Misalkan tweet-nya dari quote-nya dari Mario Teguh, quote-nya dari apa Ipo Santoso ya, seperti itu ya. Ya, ini bisa kita jadikan apa namanya banyak ya akun-akun quote itu banyak, misalkan ini akun Ipo Santoso misalkan ya. Ipo Santoso itu quote-quote tentang ini ya, quote-quote tentang apa namanya ini Santoso misalkan ya, ini ya. Nah, ini bukan yang ini berarti ya, yang lain Ipo Santoso ya. Misalkan Ipo Santoso ini sering ya, ini Ipo Santoso atau yang lainnya ya, nanti akan bisa quote-quote-nya ya. Oh, lain ya, ada sebentar. Misalkan quote-nya tentang Mary Riana dia, bentar. Nah, ini Mary Riana ya. Nah, Mary Riana kita klik. Nah, kita bisa motong nanti ya. Mary Riana kita klik. Ya, ini kan quote-quote-nya banyak ini ya. Nanti ya ini quote-quote-nya teruntuk kamu, ingatlah selalu kebaikan Tuhan ya. Nah, biasanya di Twitter itu banyak ya, di Twitter ya. Di Twitter kita potong seperti itu. Oke, kemudian ada tips dan triknya. Nah, tips dan trik itu apa? Tentang tips dan trik cara mengatasi jerawat ya. Tips dan trik cara biar handphone Anda tidak lelet misalkan. Biasanya lebih ke tips-tips singkat ya, seperti itu. Kemudian ada tutorial ya. Jadi tutorial itu lebih 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 detail. Tutorial itu biasanya bentuknya video atau cara-cara ya. Cara-cara lebih lebih dari satu, misalkan satu gunakan apa di bawah terik sinar matahari dicuci menggunakan tutorial ya. Tutorial itu biasanya lebih detail ya. Misalkan ini contoh tutorial. Tutorial misalkan tutorial menggunakan aplikasi glitter mata ya. Nah, dimulai dari orang tersebut buka, kemudian cara mengoleskannya, kemudian cara cara menyimpannya seperti itu ya. Kemudian ada hack shortcut ya. Ini biasanya lebih singkat ini. Hack shortcut itu misalkan cepat menurunkan berat badan hanya dalam waktu seminggu ya. Shortcut menguasai teknik video editing untuk pemula ya, misalkan ya. Cara cepat menurunkan kolesterol ya, misalkan seperti itu. Cara cepat menghilangkan komedo di wajah ya, biasanya ya. Orang itu senang yang cepat-cepat gitu ya. Fun facts ya. Fun facts itu apa? Fakta-fakta unik yang berkaitan seputar topiknya. Jadi, tahukah kamu ya, bahwa Maulid Nabi adalah bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, nanti Anda ceritakan ini yang konten-konten misalkan jual hijab, jual gamis, eh, apa namanya busana muslim ini cocok ini misalkan. Tahukah kamu bahwa Maulid Nabi adalah apa ya? Ini contohnya misalkan ya. Oke. Nah, tahukah kamu bulan Ramadan semakin maju di setiap tahunnya ya? Ini juga konten-konten yang bagus ya. Misalkan saya pernah nulis konten tahukah kamu itu ya agak humoris, agak apa itu juga apa namanya apa namanya feedbacknya dari audiens banyak misalkan agak-agak bercanda misalkan tahukah kamu di umur berapakah kalian tahu bahwa kopi yang mendidih akan dingin setelah kita bacakan surat Yasin 3 kali misalkan seperti itu ya. Di umur berapakah kalian tahu? Orang akan bisa dah, oh iya iya, ketika kopi panas dibaca ke Yasin ping telu ya mesti adem ya. Itu ada juga yang komen, oh, kalau saya nggak masih panas Kak, saya biasa baca surat Yasin 2 menit selesai ya. Kalau 3 kali berarti
hanya 6 menit, nah, kopinya masih panas, ada yang seperti itu ya. Itu sekedar apa untuk membangun hubungan yang humoris dengan pelanggan. Kadangkala apa tahukah kamunya versi apa versi humoris, versi edukasi. Terus breaking news ya, berita terbaru. Anda sering update nih di berita-berita ya, di koran Detik, di koran televisi. Anda bisa, misalkan ada kejuaraan Olimpiade, atlet ini berhasil memenangkan Olimpiade. Ini yang sedang trending, TikTok Shop lagi apa ya, kisah-kisah apa kisah sepasang suami istri seperti apa ya kan sering ada ya yang viral-viral ya kemarin kisah fenomena apa ya Anda bisa angkat ya studi kasus tentang apa misalkan studi kasus tentang kenapa sih akhir-akhir ini orang kok jarang nonton televisi. Nah, karena apa? Karena fenomenanya pengguna TikTok banyak ya. Anda bisa apa namanya? Anda bisa share ya contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya kenapa bisa seperti itu ya. Itu ada apa namanya? Ya ini rahasia Apple raih 19 miliar di tahun pertama rilis ya. No, seperti ini ya. Ini juga apa namanya studi kasus ini. Oh studi kasus ternyata awalnya seperti ini ya. Oh ada videonya. Akhirnya menampilkan harga terbaru seperti itu ya. Ada rekomendasi ya, merekomendasi ini dia aplikasi rekomendasi untuk meningkatkan Anda ya. Seperti itu ya. Oke. Jangan menaruh produk kamu sebagai poin terakhir dalam konten rekomendasi. Misal kamu jualan alat menyusui, kamu bisa menaruh di poin terakhir saat kamu mempersiapkan mom sebelumnya ya. Jadi nanti ini rekomendasi itu biasanya apa? Kita cerita dulu, baru apa namanya di poin terakhir ini misalkan ini contohnya ada cerita tentang power bank nih ya, power bank yang cepat rusak. Kita bahas orang berguna ini, wah ternyata powerbank itu seperti ini ya. Oh, elektronik tipenya seperti ini. Ujung-ujungnya apa? Oh, caranya seperti ini biar awal itu ujungnya dapatkan produknya hanya di Mitra Sejati ya, seperti itu. Sama seperti Anda apa namanya? Bagaimana cara merawat studi kasus misalkan jerawat bikin kamu nggak pede misalkan ya. Maka apa solusinya ya ada produknya di Anda seperti itu. Kemudian kesalahan mitos ya, mitos misalnya banyak orang bilang mandi habis maghrib itu nanti akan rematik ya, tidur 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 malam bisa mengakibatkan apa ya, itu bisa terus meme tahu meme ya, humor ya, meme ya, konten humor yang menghibur audiens seperti meme, komik ya, yang lainnya seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Ini konten-konten meme-nya misalkan ya, humor meme misalkan oke sudah terhapus ya. Oke, seperti ini misalkan Sopo kesini hutan. Nggak bisa dimatikan itu ya. Oke, Laila itu. Ya ini. Sopo sih sebentar ya, yang baru bersuara sih saya harus melihatnya ya. Oke. Ya, mohon yang di hutan dimatikan ya. Oke. Ini ada ekspresi skincareku waktu apa? Waktu baru datang kaget, waktu habis menangis, waktu pecah apa namanya terheran-heran ya, waktu belum habis tapi sudah expired ya, seperti ini ya. Ini konten skincare kamu ya, seperti itu ya. Contohnya ya. Kemudian interview ya, interview itu apa ya? Seperti Anda mengajak kayak postcap ya, pastikan follower yang kamu ajak untuk kolaborasi sesuai dengan target kamu ya. Misalkan ini biasanya akun besar ya, akun besar yang mengajak kolaborasi. Misalkan Anda interview dengan Anya Geraldine ya. Itu kalau kita berbicara akun besar ya, kalau kita masih kecil ya tidak usah menggunakan interview, tidak masalah ya. Ini contohnya kita mengundang tentang Raffi Ahmad untuk bercerita tentang bisnisnya, run studio seperti apa ya untuk interview. Biasanya kolaborasi itu ya saling menguntungkan, kalau tidak kita bayar ya, seperti itu. Attachment ya. Content attachment membantu kamu untuk bisa membangun hubungan erat antara bisnis brand kamu ya. Customer, fan, loyal ya. Ini nanti Anda bisa dilihat sendiri ya. Ada behind the scene ya. Behind the scene itu apa? Di belakang layar ya. Misalkan
mulai dari proses produksinya, mulai dari proses pengepakannya, mulai proses kemirannya, behind the scene, atau Anda bisa belakang layar usaha Anda itu Anda seperti apa ya. Kita bahas satu persatu ya. Misalnya bagikan pengalamanmu sedang bikin produk custom ya, dari menjahit baju, memasang pernak-pernik, mengemas, mempersiapkan ya. Nah, ini sudah banyak contohnya di TikTok ya. Misalkan cara melukis kue seperti apa, mendesain baju seperti apa ya. Nanti bisa dilihat sendiri di TikTok ataupun di Instagram. Story yang relate ya. Nah, misalnya apa? Nah, tiba-tiba pengalaman kamu saat malas olahraga ya, seperti relate cuplikan kisah yang bisa membuat adik kamu merasa hal yang sama seperti itu. Oh, ternyata kok ketika kita menggunakan krim ini seperti ini itu ya. Oh, jadi orang ketahui seperti saya ini itu ya. Share the story, ada shout out ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya. Jadi ini untuk sharing pengalaman mereka dan seberapa jauh perkembangan mereka dalam mencapai yang mereka inginkan ya, seperti itu. Oke ya, jadi misalkan sejauh ini apa progres kamu dalam menurunkan berat badan, apa pengalaman kamu sebagai seorang mompreneur. Kemudian ada shout out ya. Di shout out ini misalkan kamu memberikan apresiasi ya, membuat konten kepada mereka yang aktif ya, yang sportif dan sebagainya. Misalkan fitur paling aktif ya, selamat untuk B yang komentarnya paling menarik ya, selamat mendapatkan souvenir apa seperti itu ya. Oke, ceritakan kesukaanmu ya. Kamu bisa menceritakan kesukaanmu ya dalam bidang olahraga, bidang buku. Terus kamu bisa membuat konten 10 new follower ketika misalkan followermu sudah mencapai 100, ucapkan bisa 200, 300, 1000, 2000 sampai 1 juta ya. Beri hadiah ya, giveaway misalkan ya. Misalkan beri hadiah itu misalkan free panduan diet selama seminggu untuk semua. Ini bisa untuk guide ya. Silakan yang berminat tulis komen kemudian atau DM ya, sehingga Anda punya database mereka gitu ya. Atau silakan isi seperti ini, free panduan cara makanan pola kesehatan ya, seperti itu. Fitur ya, Anda bisa lebih dekat tim di balik kami ya, di balik konten kami. Misalkan Anda bisnis sudah maju ini, sudah melibatkan banyak orang, Anda bisa dicek ya. Nah, yang terakhir adalah story selling ya. Story selling itu apa ya? Jualan tapi tidak ketoro, dodolan tapi rak ketoro, dongeng. Ya, saya sering melihat konten-konten teman saya yang all shop itu kadang-kala membuat kontennya itu orang ketoro dodolan, tapi ketika kita tertarik untuk membacanya sehingga apa lama-kelamaan nanti di bawahnya ada seperti ini ya. Jadi story selling. Caranya gimana? Caranya ya Anda harus mengetahui masalah market yang bisa diselesaikan. Kemarin sudah ada di VPC. Keinginannya apa, masalahnya apa ya, sehingga Anda bisa story selling ya. Saya pernah melihat status teman saya misalkan cerita nih dibaca enak banget ya. Waktu itu saya diajak suami ke undangan ya di sebuah gedung pertemuan di Kota Pekalongan ya. Tamunya banyak banget ya karena yang jadi pengantin adalah seorang pejabat. Nah, orang kan penasaran ya. Oh, berjubel sampai yang datang sampai ratusan ya. Panas banget beda. Tidak tidak sengaja saya ketemu dengan salah seorang teman saya sama sempat pangkling ya. Dikiranya saya sombong padahal memang saya benar-benar agak lupa. Oh, ternyata dia adalah si Ana misalkan. Oh, Ana itu saya sempat tanya kenapa sekarang kulitnya putih berseri, nah, beda dengan yang dulu banget ya. Sekarang sudah tampak glowing, sudah tampak bersinar. Setelah saya tanya, oh ternyata dia memakai krim seperti ini, yang memakai skincare A, memakai skincare B. Oh, bagi yang ingin penasaran skincare apa yang dipakai, silakan inbox atau silakan DM atau silakan klik ini seperti itu ya. Itu story selling ya. Orang itu awalnya tidak mengira bahwa dia jualan skincare, tapi dia membaca ya dengan entah itu cerita fiktif ataupun apa, mengajak orang itu untuk masuk ke dalamnya bahwa dia diajak suaminya yang kerja di sebuah bank, kondangan, tamunya banyak pejabat, berjubel, nah, tidak tahunya apa punchline-nya itu dia ketemu temannya yang glowing seperti itu ya.
Ini nanti Anda bisa coba ya, coba nanti dibaca. Intinya apa? Intinya ini adalah ide konten. Artinya apa? Tidak semua konten ini Anda pakai ya. Tidak semua konten ini Anda pakai, tetapi apa? Tetapi bisa Anda pilih mana yang sesuai ya. Ini kan ada kode konten. Kode konten itu kan banyak ya. Ini yang sama. Anda bisa memilih kode konten yang inspire ya, inspire yang menginspirasi. Diskusi itu cenderungnya ke akunmu sudah besar ya, jadi Anda bisa mengajak orang lain berdiskusi, memberikan opini. Ini edukasi itu juga banyak sering digunakan ya, apalagi produkmu produk obat kesehatan, obat apa, edukasi ini, attachment, story sharing dan sebagainya. Itu adalah variasi tipe konten. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Oke, Pak. bisa ya. Oke, saya butuh 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Saya akan membahas yang ini ya. Jadi yang membahas untuk materinya 2 kali ini ya. Tapi ini nggak lama, hanya pengenalan saja. Untuk besok silahkan Anda membawa laptop ya. Laptop pastikan terkoneksi internet, pastikan bisa digunakan dengan baik seperti itu ya. Dan bagi yang laptopnya silakan bawa colokan gitu ya, yang laptopnya harus dicas, tidak kuat 1 jam, tidak kuat setengah jam dicasnya. Tapi kalau laptop Anda dari rumah sudah di full charge 2 jam ya cukuplah ya, seperti itu ya. Kita akan membahas apa? Membangun personal branding melalui website atau blog ya, atau kita kenal dengan nama weblog ya. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa jenis website itu macam-macam ya. Saya ulangi lagi, website itu ada yang website portofolio, company profile ya, company profile atau portofolio ya, portofolio. Ada website jenis blog, ada website jenis toko online, ada website landing page ya, dan lain sebagainya. Ya, kita akan membahas yang pertama blog seperti ini ya, yang paling relevan, relatable dengan konsep konten artikel post, dengan konsep konten idea, inspirasi, diskusi, edukasi, attachment, dan storytelling. Ini blog ya. Nah, introduction. Blog merupakan salah satu jenis website yang berbentuk artikel post ya. Apakah penting, Pak? Sekarang sudah jutaan video, masih penting ya. Kalau Anda berselancar ya, misalkan saya kasih contoh, Anda konten-konten seperti ini misalkan ya, konten-konten seperti ini ya. Misalkan yang tadi saya bilang ya, misalkan ada orang yang mau nih ya, tempat wisata paling indah di Jogja, ada nih ya, ada di Yogyakarta. Ini konten-konten ini ya, konten-konten ini sampai kompas.com aja ngulas, sampai Tokopedia aja ngulas. Ini ada ya, ada 6-9 tersebut. Ketika diklik, maka apa? Nah, orang baca kan, baca sehingga apa? Nah, ini bisa saja apa? Ini websitenya siapa? Websitenya traveler ini, homestay Jogja ini ya, Yuges itu homestay Jogja. Jadi misalkan hotel Dakwang, bisa saja nanti di websitenya ditulis artikel tentang tempat wisata di Pekalongan seperti itu ya. Oke, masih banyak. Dan untuk apa? Untuk posting-posting yang edukatif yang kayak tadi saya katakan, tips dan trik, soft selling dan lain-lainnya. Blog adalah salah satu elemen penting dalam strategi internet marketing yang dapat membantu calon konsumen memahami fitur dan kelebihan sebuah bisnis ya. Oke. Blog bisa membantu Anda lebih mudah ditemukan pelanggan sekaligus juga membangun reputasi bisnis seperti itu ya. Nah, ketika Anda misalkan di Google misalkan ya, Anda Google menemukan pelanggan, orang bingung nih mau kampus di kota Pekalongan ya, bingung ini orang. Nah, maka apa? Mereka akan menemukan kampus-kampus yang ada di kota Pekalongan ya. Misalkan ada Unikal ya, terus ada yang lainnya ya. Jadi orang awalnya tidak menemukan website yang Unikal, tapi ketika orang ngeklik ini ya, ngeklik Unikal, terus ada ketemu websitenya, akhirnya jadi tahu dia
di mana seperti itu ya. Awalnya orang tidak tahu alamat websodian.com, ya, tetapi ketika kita cara mengatasi sakit gigi, maka dia ketemu dengan Websodian duwe website seperti itu ya, seperti itu. Kemudian selain berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi atau gagasan yang diakses publik, blog juga dapat digunakan sebagai sarana mempromosikan sebuah produk yang dijual. Nah, ini sering saya lakukan ini ya. Sering saya lakukan, oke. Sering saya lakukan di sini ya. Oke. Misalkan di blog saya ya. Selain saya memposting tentang sharing ini Arie Mardiono blog sharing pengetahuan ya, ada banyak artikel-artikel yang saya tulis, saya juga jualan produk ya, produk ini produk aplikasi, produk kursus online, produk buku-buku, produk akses ini ya dan sebagainya ya, produk e-course gitu ya. Nah, ini ada digital produk ya, digital produk seperti apa? Karena saya jualannya kan tidak jualan produk ngepai ya, karena nggak punya waktu. Jualnya nanti kalau ada yang beli email seperti itu ya. Ada Canva dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi ini ya, ada lagi manfaatnya apa? Manfaatnya meningkatkan traffic website. Traffic itu apa? Lalu lintas kunjungan ya. Lalu lintas kunjungan. Jadi meningkatkan traffic ini ya. Lalu lintas kunjungan itu apa ya? Meningkatkan traffic ini. Ya, ini ada tulisannya ya. Menarikkan jumlah kunjungan. Orang tidak serta-merta tahu alamat ariemardiono.com. Orang tidak serta-merta tahu alamatnya Unikal. Orang tidak serta-merta tahu alamatnya hospital ya, mitra keluarga. Tetapi kadangkala orang menemukan alamat situ ketika tanpa sengaja kita mencari misalkan cara mengatasi jerawat gitu ya. Tidak sengaja ketika orang keluhannya cara mengatasi jerawat, dia tidak sengaja mitra keluarga. Mitra keluarga itu apa? Layanan kesehatan mitra keluarga ya. Maka orang akan tertarik nih, apa sih nih fasilitas layanannya dari mitra keluarga? Oh, ternyata mitra keluarga itu layanannya pengobatan, ICU, ada diagnosis, ada ini ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada menyasar pelanggan potensial jelas. Potensi dari pelanggan saya adalah orang yang melek digital, orang yang melek teknologi seperti itu. Kemudian meningkatkan jumlah ketertarikan prospek ya. Orang yang tahu teknologi tertarik dengan website saya, kemudian beli produk, bisa menjual produk, membangun komunitasnya. Membangun komunitas itu jejaring kita bangun kolam ya. Ketika kita sudah blog, kita buat form untuk diisi, kemudian kita punya jejaring, kita punya database mereka. Meningkatkan personal branding, citra, personal branding produk bisa, personal branding perusahaan. Misalkan personal branding perusahaan, dengan adanya blog maka berita-berita tentang itu personal produk. Misalkan di sini ada Unikal nih, Unikal ACID, ada blognya, blog itu berita-berita ya, blog. Ini misalkan itu ada untuk meningkatkan personal branding ya. Misalkan di sini ada, ini personal branding ya. Misalkan di sini ada ini ya, besaran ini sebentar. Nah, ini ada misalkan kuatkan kerjasama internasional Unikal MOA bareng 3 institusi luar negeri. Itu kan membangun personal bahwa Unikal itu berdaya saing internasional gitu ya. Unikal menandatangani kerjasama dengan Tridharma ya. Artinya apa? Ini namanya artikel blog post ya. Jadi meskipun ini berbicara tentang company profile, tetap ada branding. Misalkan apa? Sido muncul membiayai katarak, terus diupload di dalam artikel blognya seperti ini ya. Ada citra branding bahwa dia ternyata seperti ini ya. Jarum memberikan beasiswa ya, Unikal memberikan bantuan ROP gitu. Nah, salah satu media digital marketing yang cukup efektif ya. Kemudian blog bisa menghasilkan uang jika dilakukan dengan baik ya, kayak di YouTube itu ya, kalau Anda subscribe-nya banyak, Anda sudah 4.000 follower, sudah 4.000 jam tayang, bisa dimonetisasi sama dengan blog ya. Ketika blog Anda yang baca sudah banyak, yang insight-nya banyak, Anda bisa melakukan monetisasi ya. Terus artikel-artikel Anda juga unik, ya, Anda bisa ya. Oke, nah jenis-jenis blog seperti ini ya, jenis-jenis blog ada blog bisnis, blog kesehatan, nah ini dan lain sebagainya. Yang perlu kita pelajari nanti
kita selama 5, 6, 7 itu nanti kita buat blog bareng-bareng, terus nanti pengetahuan blog Anda itu nanti Anda tuangkan sebagai UTS, Anda nanti membuat blog bisnis yang kamu geluti. Misalkan ada yang bergelut tentang bidang pakaian olahraga, ya Anda nanti buat blognya pakaian olahraga, ya nanti ada kisi-kisi dari saya. Ini layanan untuk membuat blog gratis. Kenapa saya carikan yang gratis? Karena ini audiens saya adalah mahasiswa. Ketika saya jadi narasumber di tempat lain, ya maka saya arahkan ke yang berbayar, ya berbayar yang tentunya tidak sedikit, ya di atas 200-300 ribuan gitu ya. Tapi beratlah mahasiswa kalau di situ ya. Tapi tidak masalah. Di sini ada blog yang membuatnya gratis. Tapi nanti pengembangannya berbayar, dan membayarnya untuk saya latihan ini saya kemas tidak mahal bagi kalian, ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, Anda mungkin hanya menyiapkan uang di bawah 30.000 atau di bawah 5.000, nggak sampai 30.000 ke atas itu ya. Nanti kenapa bayar buat apa Pak? Bayar buat membeli domain, ya. Jadi nanti gini, yang akan kita pakai itu yang pertama menggunakan platform Blogger, ya. Nah, kalau kita membuat platform Blogger, maka alamatnya ada tulisan blogspot.com. Nah, tentunya semua sudah ada ya, yang pernah ngeblog sudah ada di sini? Sudah pernah atau belum? Nah, Pak. Halo? Sudah ya. Nah, namun di sini nanti ada pengembangannya. Mungkin ketika Anda SMA ngeblog biasa, tapi nanti di blog saya ini, di blog saya ini Ari Mortono ini juga menggunakan Blogger, ya. Ini juga menggunakan Blogspot, ya. Ini tetapi dengan kreativitas, dengan apa namanya, kita template, kita drag and drop, maka ini ada Blogger nih, ya. Blogger. Nah, kenapa pertanyaannya, kenapa alamat saya bukan arimordono@blogspot.com? Nah, awalnya alamat saya seperti ini awalnya, ya. Awalnya alamat share saya tidak seperti ini. Tapi awalnya alamat saya menjadi dulunya seperti ini. Dulu alamatnya saya ada blogspot.com. Nah, ini ya, blogspot.com. Tetapi karena untuk kepentingan bisnis, untuk personal branding, mosok dosen kok nganggu blogspot, mosok dosen kok gratisan, kan nggak relevan gitu ya. Maka ini saya hilangkan, ya, hilangkan. Namanya apa? Custom domain. Custom domain itu migrasi dari .blogspot.com, ya, menjadi domain lainnya, domain berbayar, ya, menjadi domain berbayar, ya, seperti ada .com, ya, seperti .com, .id, .myid, dan lain sebagainya. Bisa dipahami semuanya ya? Oke, saya akan jelaskan lagi awalnya ya. Kemudian berbayar. Apa sih Pak domain-domain itu? Domain itu adalah nama alamat dari bangunan website. Misalnya .com, arimuardono.com, Unikal ACID, ini berarti akademik ya. Jadi kalau arimuardono.com membuat .com itu lebih mudah karena apa? Karena dia bisa, siapapun bisa menggunakannya. Saya pun bisa membeli domain atas nama rafiahmad.com selama domain itu belum pernah dibeli orang gitu ya. Kalau Unikal, kalau pakai ACID ya Anda harus mengirimkan akte pendirian dan sebagainya. Pak, berapa biayanya .com Pak Ari ya? Saya biayanya .com ya, biayanya seperti ini ya. Saya langganan .com, biayanya itu setahun, 1 tahun ya, 1 tahun sebesar 160 ribuan ya, 150 ribuan itu ya. Nah, nanti habis Mei, bagi saya setahun itu bukan sebulan ya, setahun 1 bulan, berarti kalau dibagi 12 bulan kan cukup murah ya, seperti ini ya. Misalkan ada ini, misalkan ya saya buat ini, hitung-hitungannya seperti ini, 165.000 ya, sebentar, 165.000 dibagi 12 ya. Sebulan cuma 13.750, dibagi lagi menjadi 30 hari ya. Sehari cuman 500 perak ya, cuma 500 perak ya. Murah ya, murah banget itu kalau .com.
Kalau Anda .com pun kan merasa kasihan ya, mahasiswa kan bayar 1,5 bisnisnya turun jalan. Nah, ada solusinya. Nah, saya kasih solusi. Nah, selain domain apa hosting? Hosting apa? Tempat media meletakkan file website ya, seperti gambar, video, skrip, website serta database. Nah, kita perlu hosting? Tidak perlu. Hostingnya kita menggunakan layanan Google karena Blogspot itu milik Google. Nah, cara belinya domain di mana, Pak? Nanti Anda belinya domain itu ketika nanti UTS. Kalau Anda latihan, kita gunakan blogspot.com. Nanti sekalian tak ajari custom domain. Tapi nanti setelah nanti UTS ya, setelah nanti UTS nanti apa? Anda beli domain ya. Belumnya mau ini ada bermacam-macam nih domain ya. Ada di rumah web, ada Domainisia, ada Niaga Hoster. Kita coba salah satu, klik. Ya. Nah, di sini ada domain. Ya, Anda klik ada domain murah. Ya. Nah, domain murah. Nah, domain murah, misalkan Anda mau mencari domain yang belum ada, misalkan domainnya domain Ana Hijab ya, Ana Hijab. Dicari nih, yang tersedia apa? Nah, ada pilihannya nih. Oh, kalau menggunakan anahijab.com tidak bisa karena sudah dibeli orang lain ya, sudah ini tidak tersedia. Ana Hijab XYZ bayare 2.100.900 ya. Anahijab.online ya, bayare 11.000 murah ya. Anahijab set. Pak lah nanti ini berapa tahun? Murah. 221.000 itu apa? Setahun ya. Tetapi nanti kalau tahun kedua tentunya tidak seperti itu ya. Ini hanya masih promo ya. Berapa? Nah, kita lihat harganya ya. Kita lihat harganya detail. Nah, ini nih. Misalkan .com promonya 1,9, perpanjangannya setahun 100 Jadi Pak Ari itu dulu waktu daftar pertama ya 129, tapi kalau kita perpanjangan sekarang sudah 175, 165. Kalau Anda, nah ini Anda bisa pilih .set, ya. .set ini 18.000, nanti perpanjangannya ini mahal ini ya. Nah, kemarin yang saya contohkan Berdi itu batik Berdi, yang mana ya batik Berdi itu yang punyanya teman kalian, batik. Ya, Putra Batik. Ini pakainya .store ya. .store itu ya ini. Ini teman Anda menggunakan batik Putra Berdi .store gitu ya. .store ya. Jadi ini sudah di .store ya, saya masukkan di sini. Bentar. Nah, ini. Nah, awalnya alamatnya bukan seperti ini ya. Awalnya alamatnya Blogspot ini ya. Blogspot ya. Tapi oleh Mas Bedi ini diganti .store. Bayarnya berapa .store? .store di sini ada nih 49.000. Maklum mungkin orang yang sudah bekerja ya. Nggak tahu ini berarti sudah tahun kedua ya, ini kakak kelas ya. Dia langganannya mahal ini 799.000 setahun ya. Setahun seperti itu. Oke, itu adalah gambaran. Anda enjoy saja dulu, tidak perlu kan, yang penting Anda memikirkan besok pakai laptop gitu ya. Nah, nanti persiapan ngeblog Anda siapkan akun Gmail aktif ya, yang tentunya Anda bisa membuka email karena masih banyak mahasiswa yang sekarang sudah nggak emailan, kadang kelalen password ya, di link-link WA dan sebagainya. Kadang kala untuk verifikasi password dibuka kelalen dan sebagainya. Nah, nanti yang modul-modul ini nanti saya share next time ya. Setelah ini mungkin praktik 3 hari saya share. Bisa dipahami semua? Bisa ya? Siapa? Oke. Insya Allah. Oke ya. Oke, ya cukup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Oke. Oke, kalau Mbak Nisa sudah ngirim itu, Mbak Nisa apa persensi Mbak Nisa? Mbak Nisa? Sudah ya? Sudah pada ngisi absen belum? Belum, ini mau tak kirim. Oke, silakan. Itu persensinya dikirim. Nah, ini lihat di chatting itu ada persensi itu ya, persensi dari Mbak Nisa. Silakan Anda absen ya. Silakan Anda persensi. Silakan. Ya, alhamdulillah nih ya, keren-keren ini mahasiswa bisnis digital masih apa namanya bertahan itu ya. Oke, masih masih itu ya. Masih awet 94 orang ya, keren 94 orang masih awet itu ya. Oke. Silakan presensi sebelum saya tutup ya, diaktifkan dulu. Oke ya.
Oke. Oke. Oke, sebelum saya tutup, silakan coba untuk kebutuhan dokumen, silakan Anda mohon itu ya di kameranya diaktifkan coba ya, kameranya diaktifkan coba sebentar saja ya. Saya ingin screenshotnya untuk apa namanya? Saya ingin screenshot untuk dokumentasi. Oke, Mas Brian ya, terus apa lagi ya, Mas Brian. Yang lain coba untuk dokumentasi ya. Mbak Nisa di screenshot ya. Oke. Oke, yang lain ya. Mas Isyak, Mas Husen, Zaki, Anita, Yusuf Emidi, silakan. Silakan biar cepat selesai. Ya, oke. Oke ya. Oke, Mbak Nisa di screenshot ya, Mbak Nisa ya. Oke. Oke, saya juga mau nge-screenshot ya. Oke. Ayo yang lain. Yang lain. Nggak usah cuci muka, nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggak perlu cuci muka, nggak perlu bedaan dulu ya. Oke. Oke ya. Oke. Ya. Bentar, saya belum screenshot ini. Oke. Oke ya, saya mau screenshot layarnya dulu ini sebentar. Saya mau screenshot layar. Oke. Oke. Oke, sebentar ya, sebentar lagi ya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, apresiasi untuk kelas D dan E. Meskipun kuliah daring tapi tetap semangat ya, 95 dari tadi awet ya, tidak ada yang lepot. Jangan lupa Mas Fahid ini sudah datang, Mas Fahid? Sampun, Pak. Ya, tadi sudah tahu tadi yang saya sampaikan di awal ya, Mas Fahid ya? Alhamdulillah Apa sudah, Pak. belum? Tadi sudah hadir, cuman mic-nya mati. Oke ya, gitu ya. Nanti saya tunggu Mas Wahid dan Mbak Analina untuk memberikan nama-nama 5 orang itu beserta NPM-nya ya, untuk bisa di-share ke WA saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat ya, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama. Pak.